Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Karisma Ramadana Prastowo, NIM 220202225 dari manajemen 1. Di sini saya akan menjelaskan sistem informasi manajemen bab 7, yaitu teknologi informasi pada bidang manajemen. Bab 7 sendiri ada 7 subbab yang terdiri dari 1 pendahuluan, 2 manajemen, 3 pengelolaan teknologi informasi, 4 peran teknologi informasi pada bidang manajemen, 5 peran teknologi informasi pada manajemen rantai pasokan, 6 hubungan antara manajemen sumber daya manusia dan teknologi informasi dan komunikasi, 7 penerapan teknologi informasi dalam bidang manajemen sumber daya manusia. Pendahuluan. Perkembangan teknologi yang semakin cepat menuntut perkembangan pada banyak bidang. Salah satunya adalah teknologi informasi. Teknologi informasi adalah salah satu bidang yang sangat berkaitan dengan perkembangan teknologi. Tanpa adanya teknologi, kemungkinan perkembangan yang terjadi tidak akan seperti saat ini. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa manusia akan selalu hidup berdampingan dengan teknologi. Dengan adanya perangkat teknologi informasi dan teknologi komunikasi, maka banyak hal yang semakin mudah untuk kita kerjakan dan tidak hanya kemudahan kita dapatkan, tetapi diikuti pula dengan waktu pengerjaannya yang semakin singkat. Untuk memudahkan pekerjaan yang kita lakukan, maka kita membutuhkan teknologi informasi dan teknologi komunikasi yang dapat dipergunakan di hampir semua disiplin ilmu. Namun, di sisi lain, teknologi bisa membawa perubahan buruk yang tidak diharapkan. Maka dari itu penting untuk dilakukan manajemen atau pengelolaan teknologi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses manipulasi data dan pengelolaan informasi. Teknologi komunikasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses pengiriman informasi dari pengirim kepada penerima. Dari pengertian teknologi informasi dan teknologi komunikasi terlihat bahwa kedua teknologi ini merupakan teknologi pandangan yang saling berkaitan erat satu sama lainnya. Sebagian perusahaan besar dan industri telah menghasilkan pemahaman baru terutama pada praktek manajemen. Hal ini terjadi karena adanya keseimbangan praktek antara efisiensi dan pemanfaatan sumber daya manusia. Terjadinya perubahan pada dunia industri menjadi tantangan baru bagi manajemen untuk mengembangkan konsep. Ilmu manajemen kini berada pada sebuah pilihan dengan mengutamakan efisiensi atau mempertahankan sumber daya manusia. Oleh sebab itu, pihak manajemen perlu memastikan bahwa praktek manajemen telah dilaksanakan dengan konsep baru secara optimal untuk mencapai tujuan perusahaan. Pengembangan teknologi komputer dapat memberi peluang besar untuk penyediaan informasi bagi masyarakat luas, terutama bagi pengambilan keputusan dalam organisasi. Peran teknologi menjadi sangat penting. Masyarakat sangat perlu memahami prinsip-prinsip teknik dan catatan untuk menganalisis sistem, dan pada akhirnya masyarakat dapat menganalisa kondisi bisnis secara logis dan menerapkan teknologi informasi untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Sistem informasi merupakan perpaduan antara teknologi informasi dan penggunaan teknologi untuk mendukung kegiatan operasional dan manajemen kepegawaian. Sistem informasi manajemen merupakan serangkaian subsistem informasi yang komprehensif, terkoordinasi, dan terintegrasi dengan baik yang dapat mengubah data menjadi informasi dengan berbagai cara sesuai dengan gaya dan sifat manajer dan standar kualitas yang telah ditetapkan sehingga meningkatkan produktivitas. Manajemen. Berhasilnya suatu organisasi dalam mencapai tujuan tergantung pada kemampuan orang yang mengelola organisasi tersebut. Secara sederhana, manajemen adalah apa yang dilakukan oleh manajer. Manajemen sebagai proses mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pekerjaan sehingga secara efisien dan efektif dengan dan melalui orang lain. Stephen P. Robbins dan Mary Coulter, proses menggambarkan fungsi-fungsi yang sedang berjalan atau kegiatan-kegiatan utama yang dilakukan oleh para manajer. Fungsi-fungsi itu lazimnya disebut merancang, mengorganisasi, memimpin, dan
mengadilkan lalu menguraikan fungsi-fungsi serta proses manajemen untuk melihat secara lebih dekat apa yang dilakukan para manajer, mengkoordinasikan pekerjaan orang-orang merupakan hal yang membedakan posisi manajerial dan posisi non-manajerial. Selain itu, manajemen dalam efisiensi dan efektivitas dalam menyelesaikan kegiatan-kegiatan pekerjaan organisasi yang diinginkan seseorang manajer. Efisiensi mengacu pada bagaimana memperoleh output yang besar dengan input yang kecil, karena pada dasarnya manajer menghadapi input yang langka dan bagaimana penggunaannya dengan efisien terhadap sumber daya yang ada, memperhatikan efektivitas yang berkaitan dengan penyelesaian. Efektivitas sering digambarkan sebagaimana organisasi yang melakukan segala aktivitas pekerjaan yang membantu organisasi untuk mencapai sasaran organisasi. Sebagai contoh, sasaran meliputi komunikasi yang terbuka antara manajer dan karyawan dalam memotong biaya. Melalui berbagai program kerja, sasaran itu dikejar dan dicapai. Sementara untuk mencakup saranan menyelesaikan sesuatu, efektivitas mencakup hasil akhir atau pencapaian organisasi. Jadi manajemen tidak hanya mencakup kegiatan mencapai dan memenuhi sasaran organisasi efektivitas, tapi juga melakukannya dengan seefisien mungkin. Dalam organisasi yang baik, biasanya efisiensi yang tinggi terjadi bersama-sama dengan efektivitas yang tinggi pula. Manajemen yang buruk terjadi akibat dari ketidakefisienan dan ketidakefektivitas yang dicapai melalui ketidakefisien. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Henry Fayol, yang juga seorang industriawan Perancis, mengusulkan bahwa semua manajer melaksanakan 5 fungsi manajemen, yaitu merancang, mengorganisasi, memerintah, mengoordinasi, dan mengendalikan. Namun dalam perkembangannya, fungsi-fungsi manajemen diringkas menjadi 4 fungsi dasar dan paling penting, yaitu merancang, mengorganisasi, memimpin, dan mengendalikan. Jika Anda ingin berpergian tetapi tidak mempunyai tujuan yang jelas, maka kemungkinan Anda tidak akan sampai ke tujuan Anda karena Anda belum mempunyai tujuan yang jelas. Sebaiknya bila Anda ingin berpergian, Anda harus mempunyai tujuan yang jelas. Organisasi ada untuk mencapai tujuan tertentu, maka seseorang harus merumuskan tujuan tersebut dan menentukan sarana-sirana yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Manajemen adalah seseorang tersebut. Fungsi perencanaan adalah proses merumuskan sasaran, menetapkan suatu strategi untuk mencapai sasaran tersebut, dan menyusuri rencana guna memadukan dan mengkoordinasikan sejumlah kegiatan. Manajer bertanggung jawab merancang pekerjaan guna mencapai tujuan organisasi. Fungsi pengorganisasian mencakup proses menentukan tugas apa yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakan, bagaimana cara mengelompokkan tugas-tugas itu, dan siapa yang melapor kepada siapa, serta pada kondisi atau situasi yang bagaimana. Keputusan apa yang harus diambil. Fungsi kepimpinan adalah bagaimana para manajemen pemimpin memotivasi, mempengaruhi bawahannya, individu atau tim sewaktu mereka bekerja, memilih saluran komunikasi yang paling efektif, menyelesaikan masalah perilaku karyawan dengan cara mereka memimpin. Setiap organisasi terdiri dari orang-orang dan tugas manajemen adalah bekerja dengan dan melalui orang guna mencapai sasaran organisasi. Fungsi pengendalian bisa dikerjakan bila perencanaan telah dirumuskan. Fungsi perencanaan penyusunan struktur organisasi telah ditentukan fungsi organisasi, dan orang yang dipekerjakan dilatih dan diberi motivasi atau fungsi pemimpin telah terlihat dilakukan. Setelah itu baru dilakukan evaluasi untuk mengetahui apakah segala sesuatunya berjalan sesuai rencana. Untuk menjamin agar segala sesuatu berjalan sebagaimana mestinya, maka para manajer harus memantau dan mengevaluasi kinerja organisasi.
Kinerja aktual harus dibandingkan dengan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Stephen P. Robbins dan Mary Coulter, berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa manajer berusaha bekerja dengan efektif dan efisien dengan menggunakan fungsi-fungsi manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Namun bila fungsi-fungsi manajemen dikerjakan dengan cara manual akan terasa lebih sulit bila dibandingkan dengan menggunakan teknologi yang mumpuni. Dalam proses manajemen atau pengelolaan teknologi terdapat beberapa tahap penting yang saling berhubungan dengan tujuan organisasi melalui serangkaian aktivitas pengolahan teknologi yang diawali dengan tahap perencanaan organisasi aktivitas dan diakhiri dengan evaluasi yang meninjau seluruh proses dan hasil yang dicapai perencanaan teknologi. Berarti melihat teknologi sebagai alat untuk meningkatkan daya wing, yang artinya bahwa teknologi akan dimanfaatkan untuk memaksimalkan keuntungan. Selain itu, teknologi juga akan berguna untuk mengatasi masalah yang kompleks dan dinamis. Pengolahan teknologi informasi. Teknologi adalah sebuah pengetahuan yang ditujukan untuk menciptakan alat, tindakan pengolahan, dan ekstraksi benda. Teknologi digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, teknologi digunakan untuk memperluas kemampuan kita dan membuat manusia sebagai bagian paling penting dari setiap sistem teknologi. Sedangkan informasi sering disamakan dengan data. Data adalah sesuatu yang belum diolah dan belum dapat digunakan sebagai dasar yang kuat dalam mengambil suatu keputusan. Pengelolaan teknologi merupakan ilmu yang menghubungkan kajian manajemen dengan rekayasa teknik dan pengetahuan. Istilah asingnya disebut teknologi manajemen. Secara khusus memiliki maksud tertentu yaitu mencapai tujuan strategik yang telah ditetapkan. Teknologi informasi atau dikenal dengan istilah information teknologi adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, dan menyebarkan informasi. Sumber dari Wikipedia. Teknologi informasi menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Contoh dari teknologi informasi bukan hanya berupa komputer pribadi, tetapi juga telepon, televisi, ponsel, dan peralatan rumah tangga yang elektronik. Pengolahan teknologi adalah upaya memberdayakan teknologi sebagai mencapai tujuan tertentu. Sarana untuk teknologi bisa memberi manfaat yang sesuai dengan tujuan pembuatannya. Manajemen teknologi juga memiliki tujuan khusus dalam penerapannya. Dalam dunia bisnis, pengolahan teknologi dimaksudkan untuk semakin mempermudah aktivitas bisnis sehingga membesar peluang perusahaan untuk mendapatkan profit yang besar pula. Pengelolaan teknologi diharapkan bisa menjadi cara untuk semakin meningkatkan kemakmuran hidup manusia. Oleh karena itu, dalam penerapannya harus memperhatikan konsep secara jelas serta tetap berpegang teguh pada tujuan utama perusahaan. Memanfaatkan teknologi yang ada sekarang menjadi hak semua orang tanpa terkecuali. Akan tetapi tetap lebih baik jika pemanfaatannya disertai dengan ilmu manajemen yang benar. Manajemen teknologi membantu manusia untuk bisa menggunakan teknologi secara lebih bijak untuk hasil bagus yang bisa dirasakan secara meluas. Teknologi tidak pernah diharapkan menjadi penguasa, bahkan bisa menyingkirkan akal sehat dalam bidang lain. Pengelolaan teknologi memiliki fungsi sebagai batasan peran teknologi informasi pada bidang manajemen. Informasi merupakan salah satu aspek yang penting dalam semua bidang karena menjadi dasar yang penting bagi manajer dalam membuat keputusan. Teknologi informasi adalah alat yang digunakan untuk mengetahui adanya informasi, menganalisis informasi, kemudian untuk meningkatkan menggunakannya perusahaan. Tanpa informasi yang jelas, sulit bagi seorang manajer untuk mengetahui apa yang diinginkan pelanggan atau rekan bisnis dalam berbisnis. Mengingat pentingnya peranan teknologi dan informasi dalam semua bidang, maka akan dilihat bagaimana peranan teknologi informasi pada manajemen rantai pasok dan peranan teknologi pada sumber daya manusia. Kedua materi ini mewakili peranan teknologi informasi yang bisa diterapkan dalam semua bidang. Peran teknologi informasi pada manajemen rantai pemasok.
Simci Levy DKK 2004 mengartikan teknologi informasi sebagai alat-alat baik berupa perangkat keras maupun perangkat lunak yang digunakan untuk mengetahui keberadaan informasi dan menganalisis informasi tersebut untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi rantai pasokan. Simci Levy DKK 2004 juga merumuskan tujuan penerapan teknologi informasi dalam manajemen rantai pasokan adalah 1. Mengumpulkan informasi mengenai sebuah produk mulai dari produksi sampai pengiriman, pembelian, dan menyediakan pola pandang bagi semua pihak dalam rantai pasok. 2. Menyediakan akses bagi seluruh data dan informasi yang ada dalam sistem melalui satu titik kontak atau single point of contact. Tujuannya adalah untuk menyediakan semuanya informasi baik untuk pelangganan atau untuk kebutuhan internal harus dapat diakses dalam satu langkah dan tetap sama terlepas dari cara untuk mengakses data tersebut, misalnya melalui telepon, fax, email, internet, atau siapapun yang membutuhkan data tersebut. 3. Menganalisis, merencanakan, dan membuat trade-off berdasarkan informasi dari seluruh komponen dalam sebuah rantai pasok. 4. Kolaborasi dengan partner untuk mengatasi ketidakpastian antara lain melalui pembagian informasi dan mencapai optimasi global. Keempat, tujuan tersebut harus dicapai secara bersamaan dan tidak tergantung satu sama lainnya. Tujuan-tujuan ini dapat ditarget secara bersamaan dengan tingkat kepentingan yang tergantung pada industri, ukuran perusahaan, prioritas internal, dan pertimbangan pengembalikan investasi. Simci Levy DKK 2004, Chopra dan Mendel 2007 mengistilahkan teknologi informasi sebagai mata dan telinga, bahkan sebagian dari otak dari manajemen dalam sebuah rantai pasok yang menangkap dan menganalisis informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan. Setelah adanya infrastruktur dasar, maka implementasi teknologi informasi juga membutuhkan komponen-komponen yang khusus digunakan untuk mendukung kebutuhan rantai pasok, antara lain aplikasi atau perangkat lunak rantai pasok dan e-business. Komponen-komponen teknologi informasi dalam rantai pasok. Simci Levy DKK 2004 dan Chopra dan Mendel 2007 sama-sama mengakui bahwa komponen-komponen teknologi informasi dalam rantai pasok sebagai aplikasi satu perangkat lunak yang mendukung berbagai proses manajerial dalam rantai pasok. Sebagai dasar dari aplikasi ini adalah Enterprise Resource Planning atau ERP. ERP saat ini dianggap sebagai tulang punggung teknologi informasi di perusahaan, mampu mengintegrasikan berbagai fungsi dan membuat perusahaan lebih efisien. Namun sesungguhnya fungsi ERP adalah menyediakan data dan informasi dari suatu sumber secara real time. ERP secara tradisional tidak mampu membantu perusahaan mengambil keputusan tentang apa yang harus dibuat, di mana, kapan, dan untuk siapa. Simci Levy DKK untuk kebutuhan perencanaan pelaksanaan dan pengadilan, maka perusahaan dan rantai pasok membutuhkan berbagai alat analisis seperti sistem pendukung keputusan dalam mengevaluasi kinerja perusahaan. Simci Levy DKK 2004 menjelaskan kapabilitas teknologi informasi untuk mencapai kesempurnaan jaringan rantai pasok. Kapabilitas tersebut dibagi ke dalam 4 lapisan, yaitu strategi, taktis, perencanaan operasional, dan pelaksanaan operasional. Chopra dan Mendel 2007 mengelompokkan software pendukung rantai pasok berdasarkan pada 3 proses yang disebut sebagai makro proses, yaitu supplier relationship manajemen internal, supply chain management, dan customer relationship management. Ketiga makro ini proses ini termasuk pada lapisan pelaksanaan operasional dalam pengelompokan Simci Levy DKK 2004. Hubungan antara manajemen sumber daya manusia dan teknologi informasi dan komunikasi. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan pengakuan pada
pentingnya tenaga kerja pada organisasi sebagai sumber daya manusia yang vital yang memberikan sumbangan terhadap tujuan organisasi dan memanfaatkan fungsi dan kegiatan yang menjamin bahwa sumber daya manusia dimanfaatkan secara efektif dan adil demi keselamatan individu, organisasi, dan masyarakat. Dalam pengertian ini, posisi sumber daya manusia tidak bisa digantikan oleh faktor-faktor lain dilihat dari nilai sumbangannya terhadap organisasi. Seseorang pegawai dinyatakan memiliki nilai sumbangan kepada organisasi apabila kehadirannya diperlukan memiliki nilai tambah terhadap produktivitas dan kegiatannya berada dalam mata rantai keutuhan sistem organisasi itu. Perkembangan teknologi informasi di era modern saat ini tidak bisa dipungkiri lagi sangat berpengaruh besar terhadap kemudahan dan kelancaran suatu informasi atau pengelolaan data dalam berbagai bidang, salah satunya dalam bidang manajemen sumber daya manusia. Dengan fungsi teknologi informasi sebagai pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi akan memudahkan proses manajemen personalia untuk mengatur sumber daya manusia dengan baik dan cepat. Tentunya dengan meminimalisir human error yang kemungkinan terjadi. Inilah yang membuat kedua aspek ini saling keterhubungan dan tersinkronisasi. Penerapan teknologi informasi dalam bidang manajemen sumber daya manusia. Penerapan teknologi informasi dalam bidang manajemen sumber daya manusia sangat mempermudah pekerjaan manajemen personalia mengatur semua urusan yang berkaitan dengan SDM. Berikut penerapan komponen atau aspek dalam manajemen sumber daya manusia yang bisa diterapkan dengan menggunakan teknologi informasi, yaitu 1. Pengelolaan identitas diri karyawan. 2. Pengelolaan SK kerja atau daftar riwayat jabatan. 3. Pengelolaan jam kerja dan absensi. 4. Pengelolaan cuti. 5. Pengelolaan pengajian. Penerapan teknologi informasi sangatlah penting dengan segala macam keadaan yang mungkin bisa terjadi dalam dunia kerja. Dalam hal ini, manajemen sumber daya manusia sudah saatnya semua perusahaan badan usaha milik negara atau swasta menerapkan teknologi informasi untuk memudahkan semua kondisi dan kemungkinan yang ada. Perubahan yang sangat dinamis dan cepat juga bisa tercover dengan sangat mudah. Hal ini akan meminimalisir pengeluaran perusahaan atas personalia yang mungkin akan lebih banyak pengeluaran tanpa adanya penerapan teknologi informasi. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.